Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Baik. Ibu. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Mas Triwidodo. Baik semuanya, teman-teman semuanya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk hari ini Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak semuanya. Hari ini siapa saja ya yang tidak berangkat? Sepertinya berangkat semua, Bu. Baik, karena semuanya berangkat, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, untuk menambah semangat kita, ayo menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Lagu daerah dari Kalimantan Selatan ini. Nah, anak-anak, karena kita tadi sudah menyanyikan lagu daerah bersama-sama, sudah semangat belum untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah semangat. Baik. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran ke-6. Sebelum masuk ke materi, anak-anak pada pertemuan energi, macam-macam sumber energi baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apakah ada yang tahu apa saja sumber energi itu baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui? Saya, Ibu. Baik, Mbak Arum, silahkan. Sumber energi yang dapat diperbarui seperti air, matahari, tanah, angin, hewan. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Baik, terima kasih kepada Mbak Arum. Lalu, apakah ada yang tahu apa itu minyak bumi dan manfaatnya? Nah, jika belum tahu, maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi minyak bumi dan manfaatnya. Kita juga akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam menghemat energi minyak bumi. Nah, anak-anak, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan di layar ini, menurut anak-anak sumber energi untuk kendaraan di samping ini berasal dari mana ya? Dari minyak bumi, Bu. Betul. Jadi, kendaraan di samping itu memiliki bahan bakar bensin. Bahan bakar bensin itu berasal dari minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar seperti solar, bensin, dan lain sebagainya. Ini, minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, lalu kita akan belajar juga mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf berisi penjelasan dari topik utama yang dibahas di paragraf gagasan utama. Jelaskan untuk bagian kalimat yang berbunyi minyak bumi merupakan sumber energi merupakan gagasan pokok. Sedangkan pada kalimat manusia dapat melakukan berminyak bumi merupakan gagasan pendukung. Nah, sampai sini apakah sudah paham atau ada pertanyaan anak-anak? Sudah paham, Bu? Baik, akan Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ayo kita membaca teks berjudul Minyak Bumi, membacakan pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Kepada Mbak Mirtia dan Mbak Kirana, bisa Ibu minta tolong untuk membacakan pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Hai, Bu. Ya, Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. baik. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Baik, terima kasih untuk Mbak Kirana dan Mbak Mertia yang sudah membantu Ibu membacakan teks berjudul Minyak Bumi. Lalu dari teks berjudul Minyak Bumi ini, manakah yang gagasan pokok pada paragraf pertama, anak-anak? Adakah yang bisa menjawabnya? Ya, Ibu. Gagasan pertama itu minyak bumi merupakan salah satu sumber energi, Bu. Baik, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Tri. Lalu untuk paragraf kedua, menurut anak-anak bagian mana yang merupakan gagasan pokoknya? Kelangkaan minyak bumi, Bu. Betul sekali, kelangkaan minyak bumi. Lalu pada teks ini kita ada kata-kata hak dan kewajiban. Maka dari itu kita adalah merupakan segala sesuatu yang bisa didapatkan setiap orang sejak dilahirkan di dunia. Contohnya seperti hak hidup, hak berpendapat, hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan hak yang layak. Contohnya kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya, kewajiban untuk membersihkan lingkungan sekitar. Maka dari itu kita harus melakukan kewajiban dengan baik. Karena setiap kita melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak yang layak. Contohnya, kewajiban. Jika kita melakukan kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya, maka kita akan mendapatkan hak, yaitu lingkungan yang bersih. Lalu di sini kita juga akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Nah, hari ini kan kita belajar mengenai sumber energi minyak bumi. Sedangkan seperti yang kita tahu, sumber energi minyak bumi adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan bisa mengalami kelangkaan. Maka dari itu kita memiliki kewajiban sebagai masyarakat dalam menghemat sumber energi minyak bumi, yaitu yang pertama, wajib membantu dan mengupayakan penghematan minyak bumi. Kita harus mengupayakan penghematan dengan cara menggunakan minyak bumi sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Yang kedua, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi agar lebih hemat bahan bakar. Kita bisa menggunakan kendaraan umum. Lalu yang ketiga, mulai menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi untuk membangkitkan listrik. Nah, contohnya seperti energi alternatif matahari. Nanti akan ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Lalu setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat, maka kita akan mendapatkan hak. Hak sebagai masyarakat dalam menghemat sumber energi minyak bumi, yaitu yang pertama,
kita berhak memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, kita berhak memanfaatkan minyak bumi sebagai pelumas untuk oli mesin. Yang ketiga, kita dapat memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakar diesel untuk mesin-mesin pabrik. Jadi, setiap kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Begitu anak-anak. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Bu. Baik, akan Ibu lanjutkan ya. Nah, pada pembelajaran selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Silakan anak-anak bola lurus. Bola mendatar ini jadi digabungkan sama persis. Ya, gimana Pak? Bedanya adalah melambung itu kamu lempar melewati tangannya seperti Bapak. Samping. Kalau tadi itu melambung itu berarti kalau ke samping berarti secara perlahan. Nah, super. Nah, ini lihat. Oke. Nah, baik, dari contoh video yang Ibu tayangkan, kita akan belajar. Yang pertama, untuk teknik melempar bola lurus mendatar, pandangan hadap lurus ke arah sasaran lemparan. Bola dipegang tangan kanan, seperti ini, dipegang oleh tangan kanan. Lalu, kedua kaki dibuka silang ke depan, seperti contoh pada gambar di samping ini. Satu di belakang. Dan lutut agak ditekuk, seperti contoh ini. Lututnya agak ditekuk ya, anak-anak. Lalu contoh gambar yang seperti ini. Jadi, kaki kiri, satu langkah, lalu lemparkan bola lurus ke depan, maka bola akan mengarah ke lurus ke depan. Itulah contoh teknik melempar bola lurus. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ternyata sudah selesai anak-anak. Nah, Ibu ingin bertanya aja ya. Ada yang bisa jawab? Coba Mbak Indah bisa membantu menjawab, hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Belajar tentang sumber energi yang dapat diperbarui sama yang tidak dapat diperbarui, Bu. Baik, jadi hari ini kita belajar mengenai apa itu minyak bumi dan manfaatnya. Lalu kita juga belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan juga kita belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam menghemat sumber energi minyak bumi. Dan yang terakhir kita belajar mengenai teknik melempar bola lurus mendatar. Nah, anak-anak, nanti akan ada tugas yang Ibu berikan di Google Classroom mengenai tugas praktik melempar bola lurus mendatar dan juga LKPD yang akan Ibu share di Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan ya, deadline-nya besok siang. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa sumber energi minyak bumi adalah energi yang tidak dapat diperbaharui dan bisa mengalami kelangkaan. Jika kita menggunakan cara berlebihan, maka kita memiliki kewajiban untuk menghemat dan menggunakan minyak bumi sesuai kebutuhan. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak yang layak. Kita juga harus bertanggung jawab dalam penggunaan minyak bumi sesuai dengan kebutuhan. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik. Tidak ada, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu share di Google Classroom ya. Baiklah, kepada Mas Tri bisa untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu. Baik semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih pada Mas Tri. Baik, jika Ibu memiliki salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Iya.